Sudah berusaha keras menghindari es, tapi perut tetap saja buncit dan terasa kembung. Hati-hati, mungkin kamu selama ini salah fokus. Bukan air es biang keroknya. This area here indicates the pneumothorax, where air has entered the pleural cavity, causing the lung to collapse partially. Halo teman-teman, saya Dr. Wani. Pasti banyak di antara kamu yang masih percaya kalau minum air es itu bikin perut langsung buncit. Bahkan ada yang bilang lemaknya bisa membeku di dalam perut ya kan? Apalagi abis makan makanan berlemak, lalu minum es dingin, rasanya kok langsung penuh dan enak. Kamu jadi takut minum air dingin, menghindari es teh atau es kopi kesukaanmu demi perut rata. Nah, dengar baik-baik ya, anggapan itu adalah mitos belaka teman-teman. Itu salah besar. Begini, tubuh kita ini punya sistem termoregulasi yang luar biasa canggih. Suhu inti tubuh kita itu stabil di sekitar 37 derajat Celcius. Jadi saat kamu menelan air es yang dinginnya mungkin 0-5 derajat Celcius, begitu masuk ke lambung, tubuh akan segera menyesuaikan suhu air itu menjadi hangat, mendekati suhu inti tubuh. Proses ini terjadi sangat cepat, bahkan sebelum air itu masuk ke usus. Tidak ada cerita lemak dalam perutmu bisa membeku atau mengendap gara-gara air dingin, karena lemak dicerna di usus halus melalui proses emulsifikasi oleh cairan empedu dan dipecah oleh enzim lipase, bukan dibekukan oleh suhu air. Air yang kamu minum, mau itu dingin atau hangat, semuanya akan diserap oleh tubuh. Jadi, perut buncit atau kembung yang kamu rasakan setelah minum air es itu bukan karena airnya yang dingin, melainkan ada penyebab lain yang selama ini mungkin luput dari perhatianmu. Justru, air dingin seringkali lebih menyegarkan dan bisa mendorong kamu untuk minum lebih banyak air yang penting untuk hidrasi. Jadi, jangan salah paham lagi ya. Jadi kalau bukan air es, lalu kenapa dong perutmu terasa kembung dan buncit setelah makan atau minum? Nah, mari kita luruskan dulu apa itu sebenarnya perut kembung dan buncit yang sering kamu rasakan. Perut kembung, atau dalam bahasa medisnya distensi abdomen, itu sederhananya adalah kondisi di mana ada penumpukan gas yang berlebihan di saluran pencernaanmu. Gas ini bisa terkumpul di lambung, usus halus, maupun usus besar. Penumpukan gas inilah yang menciptakan sensasi tidak nyaman di dalam perut. Dan kalau sudah menumpuk terlalu banyak, gas inilah yang membuat perutmu terlihat membesar atau buncit secara visual. Bukan karena tumpukan lemak yang tiba-tiba muncul setelah minum es dingin ya. Gejala yang sering kamu rasakan itu seperti sensasi penuh yang tidak wajar, ada tekanan tidak nyaman, kadang disertai nyeri ringan atau kram perut, sering sendawa atau buang gas secara berlebihan. Bahkan kamu mungkin merasa perutmu jadi lebih keras saat disentuh dan ukurannya terlihat membesar di cermin. Ini bukan cuma sekedar perasaan saja, tapi memang ada mekanisme fisiologisnya. Penting banget untuk kita pahami bahwa rasa tidak nyaman ini bukan cuma karena kamu salah minum, tapi ada biang kerok lain yang harus kita kenali dan tangani. Kamu tidak sendirian kok merasakan ini, dan keluhanmu ini valid. Ayo kita cari tahu lebih dalam apa sih penyebabnya sebenarnya. Nah, biang kerok yang pertama ini sering banget tidak kita sadari teman-teman. Namanya aerofagia. Kedengarannya memang medis banget ya, tapi intinya sederhana kok. Kamu menelan udara berlebihan. Tanpa sadar, setiap kali kamu makan atau minum, sedikit udara pasti ikut tertelan. Tapi kalau berlebihan, nah itu yang jadi masalah. Udara yang tertelan ini akan ikut masuk ke saluran pencernaanmu, menumpuk, dan akhirnya terlihat buncit. Kapan sih ini sering terjadi? Coba deh sekarang kamu renungkan kebiasaan makan dan minummu. Pertama, kamu makan atau minum terlalu cepat. Sadar atau tidak, saat kamu buru-buru menelan makanan atau menyeruput minuman dengan tergesa-gesa, kamu juga secara tidak sengaja menelan udara lebih banyak. Kedua, siapa di sini yang suka ngobrol sambil mengunyah? Nah, ini juga jadi gerbang utama udara masuk ke sistem pencernaanmu. Udara ikut tertelan saat kamu bicara dengan mulut terbuka dan penuh makanan. Ketiga, kamu sering mengonsumsi minuman bersoda? Ini sudah jelas kan? Gelembung-gelembung gas di dalamnya itu memang udara yang akan langsung kamu telan dan menumpuk di lambung. Keempat, bahkan kebiasaan kecil seperti mengunyah permen karet. Tanpa kita sadari, saat mengunyah permen karet, kita cenderung lebih sering menghirup dan menelan udara. Semua kebiasaan ini, baik disadari atau tidak, akan membuat volume gas di saluran cernamu meningkat drastis.
Jadi bukan suhu air esnya yang membuat perutmu buncit, tapi cara kamu minum yang terburu-buru atau kebiasaan lain yang membuat terlalu banyak udara masuk bersamaan dengan apa yang kamu konsumsi. Udara inilah yang mengisi perutmu, membuatnya terasa penuh, sesak, dan akhirnya terlihat membesar atau buncit. Coba deh diingat-ingat, jangan-jangan kamu sering melakukan salah satu dari kebiasaan ini? Oke, itu tadi biang kerok pertama soal udara yang tertelan. Sekarang kita masuk ke biang kerok yang kedua, dan ini sering banget bikin kamu salah paham juga, makanan pemicu gas. Bukan cuma air es yang kamu kira bikin kembung, tapi makanan tertentu itu memang secara alami bisa bikin perutmu pesta gas. Ada yang namanya kelompok FODMAPs, singkatan dari Fermentable Oligosaccharides, Disaccharides, Monosaccharides, and Polyols. Singkatnya, ini adalah jenis karbohidrat atau gula tertentu yang susah dicerna usus kita. Misalnya saja bawang merah, bawang putih, brokoli, kembang kol, beberapa jenis buah seperti apel dan pir, kacang-kacangan, juga produk susu bagi yang intoleran laktosa, dan bahkan pemanis buatan seperti sorbitol atau manitol. Nah, saat makanan-makanan ini masuk ke saluran cernamu, terutama di usus kecil, mereka tidak sepenuhnya terserap dengan baik. Akhirnya, mereka melaju terus ke usus besar. Disinilah drama dimulai, teman-teman. Bakteri-bakteri baik di usus besarmu akan dengan semangat memfermentasi karbohidrat yang tidak tercerna tadi. Proses fermentasi inilah yang menghasilkan gas berlebihan, seperti hidrogen, metana, dan karbon dioksida. Gas-gas inilah yang menumpuk, membuat perutmu terasa penuh, kembung, begah, dan lama-kelamaan ya jadi terlihat buncit. Jadi, coba deh mulai perhatikan makanan apa saja yang sering kamu konsumsi dan setelahnya bikin perutmu tidak nyaman. Oke, sekarang kita masuk ke biang kerok yang ketiga. Nah, ini yang paling penting kamu perhatikan, teman-teman. Kalau kamu sudah coba menghindari udara tertelan, sudah coba perhatikan makanan pemicu gas, tapi perut masih saja kembung, begah, bahkan sering buncit tanpa alasan jelas, hati-hati. Bisa jadi ini bukan cuma masalah gaya hidup atau makanan biasa. Ini bisa jadi pertanda ada penyusup di dalam tubuhmu, alias kondisi medis tersembunyi. Salah satu yang sering saya temukan itu namanya SIBO atau Small Intestinal Bacterial Overgrowth. Gampangnya, harusnya bakteri baik itu banyak di usus besar. Tapi pada SIBO, mereka migrasi dan berkembang biak terlalu banyak di usus kecil. Nah, saat kamu makan, bakteri di usus kecil ini langsung pesta duluan. Mereka memfermentasi makanan yang belum sempat diserap tubuh. Hasilnya, produksi gas berlebihan di tempat yang salah, yaitu usus kecil, yang kemudian memicu kembung, begah, sampai sakit perut. Selain SIBO, ada juga sindrom iritasi usus besar atau IBS yang gejalanya bervariasi dari kembung, sakit perut, diare, atau sembelit. Atau mungkin kamu punya intoleransi laktosa atau gluten yang tidak disadari, bahkan penyakit seliak. Kondisi-kondisi ini kalau dibiarkan bukan cuma bikin perut kembung terus-menerus, tapi juga bisa mengganggu penyerapan nutrisi dan berdampak pada kesehatan jangka panjang. Jadi, kalau kembungmu sudah kronis, tidak hilang-hilang dan apalagi kalau disertai gejala lain seperti diare, sembelit, nyeri perut hebat, atau penurunan berat badan tanpa sebab, jangan tunda lagi. Segera periksakan diri ke dokter. Itu tanda tubuhmu sedang teriak minta pertolongan loh. Jangan anggap sepele ya. Nah, bicara soal kembung, saya sering banget dengar keluhan begini. Dok, saya gak minum air es, tapi kok masih kembung ya? Atau katanya air es itu bikin perut buncit dan lemak numpuk. Bener nggak dok? Nah, teman-teman, mari kita luruskan dulu salah paham ini ya. Sebenarnya, air es itu tidak bersalah dalam hal bikin perut buncit atau kembungmu. Kenapa? Karena tubuh kita itu cerdas luar biasa. Punya sistem pendingin dan pemanas alami yang canggih, namanya termoregulasi. Saat kamu minum air es, air itu tidak langsung membekukan lemak di perutmu, apalagi bikin buncit seketika. Suhu air yang dingin itu akan langsung dihangatkan oleh suhu tubuh kita begitu masuk ke kerongkongan sampai lambung. Prosesnya sangat cepat loh. Jadi, saat sampai di usus, suhunya sudah normal, disesuaikan dengan suhu tubuh.
Jadi, bukan suhunya yang jadi masalah utama. Masalahnya justru ada pada apa yang seringkali kita minum bersamaan dengan es atau bagaimana cara kita meminumnya. Misalnya, minuman bersoda dingin, boba dingin, atau es kopi kekinian dengan banyak gula dan susu. Nah, kandungan gula tinggi, gas dari soda, atau laktosa dari susu inilah yang bisa memicu produksi gas berlebihan dan bikin kembung. Lalu kalau kamu minum terlalu cepat, apalagi sambil menggunakan sedotan, itu juga bisa membuatmu menelan banyak udara. Dan udara inilah yang bikin perutmu jadi begah dan kembung. Jadi, sekarang sudah jelas ya, bukan air esnya, tapi temannya atau cara minumnya yang perlu diwaspadai. Nah, setelah kita tahu bukan air es biang keroknya, lalu apa solusinya biar perutmu gak buncit dan kembung lagi? Tenang, ada beberapa kebiasaan yang bisa langsung kamu terapkan mulai sekarang. Pertama, makanlah dengan perlahan dan kunyah makananmu sampai benar-benar halus. Saat terburu-buru, kamu menelan banyak udara. Itulah biang kerok kembungmu. Kunyahan yang baik juga membantu enzim pencernaan bekerja optimal, mengurangi beban usus, dan mencegah sisa makanan yang tak tercerna jadi pesta bakteri penghasil gas. Kedua, hindari minuman bersoda dan permen karet. Minuman bersoda itu mengandung gas CO2 yang pasti akan mengisi perut. Sama juga dengan permen karet, kamu akan menelan banyak udara. Plus, pemanis buatan di permen karet sering sulit dicerna, memicu produksi gas di usus. Ketiga, kelola stresmu dengan baik. Ingat, ususmu punya otak kedua yang sangat sensitif dengan pikiran. Stres bisa memperlambat gerak usus, mengubah mikrobiota, dan bikin kamu lebih peka terhadap rasa kembung. Coba luangkan waktu untuk relaksasi ya. Terakhir, pastikan kamu minum air putih yang cukup, suhu normal saja. Air itu penting untuk melancarkan pencernaan dan mencegah sembelit, yang juga jadi penyebab kembung. Sebagai pelengkap, kamu bisa coba teh jahe atau peppermint hangat. Jahe punya efek karminatif yang bantu usir gas, sedangkan peppermint bisa menenangkan otot usus dan mengurangi kram. Jadi, jelas ya, bukan air es yang salah, tapi kebiasaan-kebiasaan ini yang perlu kamu perbaiki. Yuk, mulai hidup lebih sehat dari sekarang. Nah, teman-teman, meskipun kita sudah tahu cara mengatasi kembung yang umum, ada satu hal lagi yang wajib kamu ingat baik-baik. Kembung itu memang sering sepele, tapi dia bisa jadi sinyal kalau ada sesuatu yang lebih serius di tubuhmu. Jadi, jangan tunda untuk segera periksakan diri ke dokter kalau kembungmu itu sampai disertai dengan beberapa gejala red flag ini ya. Misalnya kalau ada nyeri perut yang parah, yang tidak mereda atau justru bertambah buruk. Ini bisa jadi tanda peradangan serius atau bahkan sumbatan di saluran cerna. Lalu kalau kamu mengalami penurunan berat badan tanpa sengaja, padahal tidak sedang diet, itu alarm. Bisa jadi ada masalah metabolisme atau kondisi lain yang butuh perhatian medis. Adanya darah di tinja, baik itu merah segar atau kehitaman, atau perubahan signifikan pada pola buang air besar, seperti diare kronis atau sembelit yang baru, itu juga sangat penting untuk segera diperiksa. Gejala-gejala ini bukan lagi soal gas yang terperangkap biasa, melainkan potensi indikasi penyakit radang usus, infeksi berat, atau bahkan kondisi yang lebih serius yang memerlukan diagnosis dan penanganan tepat dari dokter. Jadi, jangan cuma nebak-nebak atau percaya mitos yang tidak jelas ya. Jadilah pribadi yang bijak dan peka terhadap tubuhmu sendiri. Tubuhmu itu cerdas. Ia akan memberitahu kalau ada yang tidak beres. Percayakan kesehatanmu pada informasi yang ilmiah dan profesional. Kalau kamu rasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk di-like, share ke teman-temanmu, dan subscribe channel Dr. Wani biar nggak ketinggalan tips kesehatan lainnya. Saya Dr. Wani, sehat itu cantik. This area here indicates the pneumothorax, where air has entered the pleural cavity, causing the lung to collapse partially.